Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya jelaskan sedikit ya terkait dengan sejarah perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Jadi kalau pada minggu kemarin itu kan sudah saya berikan PDF ya, terkait dengan sejarah perkembangan tasawuf. Maka pada kesempatan kali ini akan sedikit saya jelaskan terkait dengan perkembangan tasawuf tersebut. Baiklah, pertama ya berbicara tentang perkembangan tasawuf, maka kita bisa memulainya dari fase abad pertama dan kedua Hijriah. Ya, sekali lagi berbicara tentang sejarah perkembangan tasawuf, maka kita mulainya dari abad pertama dan kedua Hijriah. Oke, ada apa di abad pertama dan kedua Hijriah tersebut? Atau bagaimana tasawuf ya yang ada pada abad pertama dan kedua Hijriah? Nah, itulah yang akan sedikit saya jelaskan. Baiklah, pada abad pertama dan juga kedua Hijriah, istilah tasawuf itu belum dikenal. Ya, jadi istilah tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah itu belum dikenal dan juga belum dipergunakan. Ya, jadi belum ada istilah tasawuf saat itu, saat abad pertama dan kedua Hijriah. Nah, pada abad ini atau pada abad pertama dan kedua Hijriah ini yang ada itu adalah apa yang disebut dengan zuhud. Ya. Jadi pada abad pertama dan kedua Hijriah ini tasawuf lebih bercorak atau berwujud berbentuk praktek atau amaliyah, di mana amaliyah yang paling menonjol adalah praktek asketisme atau biasa dikenal dengan sebutan praktek zuhud. Ya, apa itu praktek zuhud? Nanti ada penjabarannya tersendiri terkait dengan apa itu zuhud di pertemuan berikutnya. Namun secara mudahnya zuhud itu bisa didefinisikan sebagai sebuah gaya hidup ya, menjauhi hal-hal yang bersifat halal karena takut berlebih-lebihan. Ya, itu pengertian umum lah daripada zuhud. Tapi untuk detailnya seperti apa nanti ada pembahasannya tersendiri pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa pada abad pertama dan kedua Hijriah ini istilah tasawuf belum dipakai atau belum dipergunakan, tapi pada abad pertama dan kedua Hijriah ini yang ada adalah praktek zuhud. Nah, zuhud ini nanti pada abad-abad berikutnya ketika tasawuf sudah tersusun menjadi sebuah disiplin ilmu, zuhud ini menjadi bagian pokok, menjadi bagian penting daripada tasawuf. Ya, itu yang terjadi pada abad pertama dan kedua Hijriah. Nah, praktek-praktek zuhud yang terjadi di abad pertama dan kedua Hijriah ini itu terjadi di Madinah ya, dengan tokohnya terutama para sahabat Nabi ya sebagaimana saya sebutkan atau di PDF juga ada ya. Terjadi di Madinah, selain itu juga di Basrah juga ada, kemudian di Kufah juga ada. Jadi tidak hanya ada di Madinah saja praktek-praktek zuhud ini, tapi praktek-praktek zuhud ini juga terjadi di Basrah yang kalau hari ini itu masuk ke wilayah Irak ya. Kemudian Kufah ya, itu juga sama masuk wilayah Irak, itu juga ada yang namanya praktek zuhud pada saat itu. Jadi selain di Madinah, di Basrah, ada juga di Kufah, kemudian juga menyebar sampai ke Mesir, ke Persia ya, dan lain sebagainya. Oke. Jadi sekali lagi pada abad pertama dan kedua Hijriah ini istilah tasawuf belum dipergunakan, tapi yang ada adalah praktek zuhud. Nah,
Sehingga kemudian abad pertama dan kedua Hijriah ini biasa dikenal kalau berbicara terkait sejarah perkembangan tasawuf, biasa dikenal sebagai tahapan zuhud. Ya. Jadi abad pertama dan kedua Hijriah ini biasanya dikenal sebagai tahapan zuhud. Nah, kemudian meskipun pada abad pertama dan kedua Hijriah ini ciri yang paling menonjol itu adalah praktek-praktek zuhud, ya, praktek-praktek menghindari hal-hal yang halal karena takut berlebih-lebihan, ya, artinya hanya praktek-praktek saja tanpa teori, ya, tanpa konsep-konsep tertentu. Namun demikian, pada akhir abad kedua Hijriah, ya, pada akhir abad kedua Hijriah, jadi di akhir-akhir abad kedua Hijriah, mulai muncul konsep yang diperkenalkan oleh Hasan al-Basri yang disebut dengan konsep khauf. Kemudian juga muncul konsep mahabbah yang diperkenalkan oleh Robi'ah al-Adawiyah. Jadi pada akhir abad kedua Hijriah, ya, mulai muncul teori-teori, ya. Jadi tidak hanya praktek saja, tapi kemudian muncul sebuah teori, sebuah konsep. Nah, ini terjadi di akhir abad kedua Hijriah, di mana tokohnya adalah Hasan al-Basri dengan konsep khauf, kemudian ada Robi'ah al-Adawiyah dengan konsep mahabbah atau konsep cinta. Ya. Nah, ini tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah. Sedikit saya jelaskan juga, ya, kenapa kemudian zuhud ini menjadi banyak pilihan gaya hidup pada abad pertama dan kedua Hijriah. Ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik Islam, umat Islam saat itu. Ya, kalau kita belajar sejarah Islam, maka pada abad pertama dan kedua Hijriah, terutama setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, ya, Khalifah ketiga, itu kan banyak sekali terjadi konflik di antara umat Islam sampai kemudian Sayyidina Ali, kemudian zamannya dinasti Umayyah, itu kan banyak sekali terjadi konflik, ya, akibat politik, ya, sosial politik, kondisi sosial politik umat Islam banyak konflik lah. Sehingga kemudian banyak umat Islam, ulama-ulamanya kemudian menjauhi hal-hal yang berbau itu, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan hidup zuhud tadi. Jadi menghindari hal-hal yang sifatnya duniawi karena dia takut berlebih-lebihan dalam kehidupan duniawi tersebut. Nah, itu tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah. Ya. Kemudian kita masuk kepada tasawuf di abad ketiga, ya, sampai dengan kelima Hijriah. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, ya, di akhir abad kedua Hijriah itu mulai muncul teori, mulai muncul konsep, terutama yang tadi diperkenalkan oleh Hasan al-Basri dan juga Robi'ah al-Adawiyah, ya, yaitu konsep khauf dan juga konsep cinta. Jadi setidaknya pada akhir abad kedua Hijriah sekali lagi mulai ada konsep-konsep yang diperkenalkan. Jadi tidak hanya bentuknya itu praktek-praktek zuhud saja, tapi mulai ada konsep yang diperkenalkan di akhir abad kedua Hijriah. Nah, memasuki abad ketiga Hijriah, konsep-konsep itu, ya, teori-teori itu mulai berkembang pesat. Artinya muncul teori-teori lain, konsep-konsep lain selain konsep khauf dan konsep mahabbah yang muncul pada akhir abad kedua Hijriah. Di antara konsep-konsepnya ada konsep maqamah, kemudian ahwal, ya, ma'rifah, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ada juga penjelasannya tersendiri di materi akhlak tasawuf, ya. Jadi ada penjelasannya tersendiri apa itu maqamah, atau apa itu ahwal atau hal, ya. Nanti ada penjelasannya. Tapi yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini bahwa pada abad ketiga Hijriah, ya, mulai muncul konsep-konsep, ya,
yang merupakan konsep-konsep yang menjadi bagian daripada apa yang disebut dengan tasawuf. Ya. Nah, maka dapat dikatakan pada abad ketiga inilah ya biasanya dikenal sebagai masa awal ya tersusunnya tasawuf sebagai sebuah disiplin ilmu. Jadi kalau pada abad pertama dan juga kedua Hijriah itu tidak dikenal istilah tasawuf, maka pada abad ketiga Hijriah inilah tasawuf mulai dipergunakan. Istilah tasawuf mulai dikenal dan kemudian menjadi sebuah disiplin keilmuan dalam dunia Islam. Maka para ulama yang di abad pertama dan kedua Hijriah biasa dikenal dengan sebutan zahid, orang yang berzuhud ya, atau biasa dikenal sebagai abid ya, atau al-fakir ya, itu julukan-julukan orang yang menjauhi duniawi lah untuk kehidupan ukhrawi. Nah, pada abad ketiga Hijriah ini mereka tidak dikenal dengan sebutan itu, tapi mereka lebih dikenal dengan sebutan sufi. Artinya apa? Orang yang bergelut, orang yang berkecimpung, orang yang mempraktekkan tasawuf. Jadi sekali lagi istilah tasawuf ini mulai dikenal pada abad ketiga Hijriah dan mulai tersusun dengan lahirnya berbagai macam konsep-konsep dan teori-teori yang ada ya. Seperti tadi saya sebutkan makomat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi abad ketiga Hijriah ini adalah disepakati ya, artinya bahwa abad ketiga Hijriah ini adalah abad tersusunnya tasawuf ya sebagai sebuah disiplin ilmu. Jadi apa? Tidak hanya praktek-praktek zuhud saja, tapi kemudian muncul teori-teori lain dan juga praktek-praktek lain. Itu pada abad ketiga Hijriah ya. Nah, tokoh-tokohnya yang terkenal ya itu ada beberapa, bisa kalian baca juga di PDF yang saya berikan ya, ada Zunnun al-Misri, kemudian ada Junaid al-Baghdadi dan lain sebagainya. Baiklah, kemudian ya itu pada abad ketiga Hijriah. Nah, pada abad keempat Hijriah ya, pada abad keempat Hijriah ya, akhir abad ketiga kemudian keempat Hijriah itu mulai muncul juga tasawuf yang tidak hanya terpengaruh dari ajaran-ajaran yang bisa dikatakan berasal dari Al-Qur'an dan juga hadis saja, tapi kemudian juga terpengaruh oleh unsur luar ya, meskipun tidak begitu kuat gitu ya, tapi mulai terpengaruh oleh unsur luar, terutama unsur filsafat ya, maka muncullah apa yang disebut dengan tasawuf semi filosofis. Jadi belum tasawuf falsafi tapi hanya semi filosofis saja ya. Nah, jadi ada pengaruh unsur filsafat di mana kemudian tasawufnya itu cenderung orientasinya kepada kondisi suker ya, mabuk gitu ya. Memabukkan dirinya dengan kondisi kemabukan ya, memabukkan dirinya dengan Tuhan. Nah, ciri menonjol daripada tasawuf jenis ini ya, tasawuf semi filosofis ini itu adalah ungkapan-ungkapan yang ganjil atau biasa dikenal dalam dunia tasawuf itu syatohat, ungkapan-ungkapan yang aneh ya, yang ganjil daripada keyakinan umat Islam ya pada saat itu ya. Jadi banyak muncul ungkapan-ungkapan aneh, semisal ya apa yang disampaikan Al-Hallaj ya, mengatakan anal haq gitu ya. Nah, aku itu ya Tuhan gitu. Tapi bukan sebenarnya menurut Al-Hallaj itu bukan berarti dia mengatakan Al-Hallaj ini Tuhan, bukan, tapi konsep hulul ya, konsep menyatunya antara unsur kemanusiaan dan unsur ketuhanan di dalam diri manusia, itulah
sehingga kemudian Al-Hallaj ya salah satu ungkapan yang terkenal mengatakan anal hak, akulah kebenaran, akulah Tuhan. Jadi menurut Al-Hallaj ini ketika dia berbicara anal hak, akulah kebenaran, itu yang ngomong bukan unsur manusianya Al-Hallaj, tapi unsur ketuhanannya Al-Hallaj. Karena menurut Al-Hallaj yaitu dengan konsep hululnya Tuhan itu ya bisa menyatu di dalam diri manusia dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep ittihad. Ittihad ini juga sama, artinya apa? Menyatunya Tuhan di dalam diri manusia. Ya. Sehingga salah satu ungkapan yang terkenal dari Abu Yazid Al-Bustami itu ya, ma fil jubbah ilallah. Jadi di dalam diri Abu Yazid Al-Bustami ketika dilepas pakaiannya, maka yang ada hanyalah Allah. Jadi ketika dilepas kulitnya, maka yang ada hanyalah Allah. Itu menurut Abu Yazid Al-Bustami. Nah, maka kemudian ungkapan-ungkapan yang aneh ini, ya, ungkapan-ungkapan yang ganjil ini menimbulkan bisa dikatakan menimbulkan suatu kondisi yang tidak baik saat itu, sehingga kemudian juga dihukum ya. Kemudian Al-Hallaj ini juga dihukum mati oleh pemerintahan saat itu karena dianggap menyebarkan pemahaman yang menyimpang. Ya. Jadi tasawufnya dianggap menyimpang sehingga kemudian dikenai atau dijatuhi hukuman mati. Nah, selanjutnya ya itu kan terjadi pada abad ketiga ya, dan akhir abad ketiga dan juga abad keempat Hijriah. Nah, adanya anggapan, adanya dugaan bahwa tasawuf itu ada tasawuf yang alirannya itu menyimpang seperti yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami dan juga Al-Hallaj ya, dianggap menyimpang karena sudah berbicara yang aneh, yang ganjil ya, yang syafaat. Maka kemudian pada abad kelima Hijriah, para sufi di abad kelima Hijriah mulai memfokuskan tasawufnya untuk menangkal dan membentengi umat Islam dari pemahaman-pemahaman tasawuf yang aneh tersebut, yang syafaat tersebut ya. Nah, di antara tokohnya yang paling terkenal tentu saja ada Imam Al-Ghazali, kemudian juga ada Al-Qushairi ya. Jadi sekali lagi cerita garis besarnya ya, pada akhir abad ketiga dan keempat Hijriah tadi saya ceritakan bahwa mulai muncul tasawuf yang menonjolkan ungkapan-ungkapan yang aneh atau tasawuf yang dianggap menyimpang ya. Dianggap menyimpang, maka kemudian pada abad kelima Hijriah para ulama tasawuf ya, para sufi mulai memfokuskan tasawufnya untuk bagaimana caranya menangkal pemahaman-pemahaman yang disebarkan oleh Abu Yazid Al-Bustami terutama ya, dan juga Al-Hallaj serta para muridnya. Nah, tokoh yang paling berpengaruh tentu saja ada Al-Qushairi dan juga Imam Al-Ghazali. Itu pada abad ke-3, 4 ya, dan juga 5 Hijriah. Kemudian pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah ya. Nah, meskipun pada abad ke-5 Hijriah itu dikatakan tasawuf itu dibentengi agar tetap sesuai dengan koridornya, artinya hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis saja, dari Al-Quran dan sunnah saja, ternyata pada abad ke-6 Hijriah pengaruh-pengaruh filsafat, terutama filsafat Yunani, itu mulai malah tambah masuk ke dalam dunia tasawuf ya, walaupun tidak seluruhnya gitu ya, walaupun tidak seluruhnya, tapi ada tasawuf, ada jenis tasawuf yang sangat terpengaruh oleh filsafat, terutama filsafat Yunani ya, sehingga kemudian pada abad ke-6 Hijriah ini biasanya dikenal dengan tahapan tasawuf falsafi. Jadi di mana tasawuf yang terpengaruh oleh ajaran filsafat, terutama filsafat Yunani, itu mulai berkembang pesat. Nah, tokoh utamanya ada Muhyiddin Ibnu Arabi atau yang biasa dikenal dengan Ibnu
Arabi dengan pemikirannya, dengan konsepnya wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud itu bisa dikatakan sebagai sama seperti ittihad tadi ya, kurang lebih jadi bersatunya kesatuan ya, kesatuan wujud. Nah, wujud, kesatuan wujud. Nah, ini juga kemudian kalau kalian pernah dengar cerita Syekh Siti Jenar, itu juga ada istilah manunggaling kaulo lan gusti. Nah, itu juga terpengaruh oleh konsep wahdah al-wujud dari Ibnu Arabi ini. Ya, tapi kita tidak akan membahas banyak terkait dengan wahdatul wujudnya, tapi yang kita bahas adalah bahwa pada abad ke-6 Hijriah ini ada fase di mana tasawuf itu terpengaruh oleh unsur filsafat, terutama filsafat Yunani, sehingga kemudian memunculkan apa yang disebut dengan tasawuf falsafi. Ya, sekali lagi memunculkan apa yang disebut dengan tasawuf falsafi. Jadi pada abad ke-6 Hijriah ini mulai muncul dua aliran filsafat, yaitu dua aliran tasawuf, yaitu tasawuf biasa dikenal tasawuf sunni, ya, tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Jadi tasawuf sunni adalah tasawuf yang dipopulerkan oleh Al-Qushairi, kemudian juga oleh Imam Al-Ghazali ya, yang berusaha untuk tetap menyandarkan tasawuf hanya pada ajaran-ajaran yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian tasawuf falsafi itu adalah selain menyandarkan kepada Al-Quran dan Hadis, juga menyandarkan atau terpengaruh oleh ajaran filsafat, terutama filsafat Yunani. Itu pada abad ke-6 Hijriah. Nah, kemudian pada abad ke-7 Hijriah ya, juga mulai muncul apa yang disebut dengan tarekat. Ya. Jadi muncul juga apa yang disebut dengan tarekat. Ya, tarekat ini adalah lembaga pendidikan tasawuf ya. Jadi tasawuf dilembagakan dalam sebuah nama yang biasa disebut dengan tarekat, yang biasanya dinisbahkan kepada pendirinya. Nah, tentang tarekat ini juga nanti ada pembahasannya tersendiri di pertemuan ke-13 ya. Ada beberapa tarekah yang sampai hari ini masih mudah kita temui ya. Ada misalkan Thariqah Qadiriyah, Syadziliyah, ya, Naqsabandiyah, itu kan mungkin kalian juga pernah dengar. Tapi untuk pembahasannya nanti kita bahas di pertemuan ke-13 ya. Oke, terakhir dapat dikatakan begini ya, kalau perkembangan tasawuf itu pada abad pertama dan kedua Hijriah itu dikenal sebagai tahapan zuhud. Jadi belum ada istilah tasawuf ya, yang ada adalah istilah zuhud ya. Sifatnya itu praktis tanpa ada teori-teori tertentu ya. Belum ada istilah makomat, ahwal ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian pada abad selanjutnya, abad ketiga Hijriah, biasa disebut dengan tahapan tasawuf. Jadi pada abad ini, abad ketiga dan keempat Hijriah, ya, ini tasawuf ini sudah tidak hanya berbentuk praktek-praktek saja, tapi juga sudah mulai muncul teori-teori seperti teori tentang maqamah, wal ma'rifah, ya, hulul dan lain sebagainya. Nah, lalu pada abad ke-6 Hijriah, apa yang biasa dikenal sebagai tahapan tasawuf falsafi, di mana tasawuf kemudian juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran filsafat, terutama filsafat Yunani. Nah, yang terakhir yaitu tahapan tarekat, ya. Tahapan tarekat atau tahapan pelembagaan praktek-praktek tasawuf. Ini terjadi pada abad ke-7 Hijriah, ya. Terutama perkembangannya terjadi di abad ke-7 Hijriah. Meskipun tarekat ini sudah ada pada abad ke-3 Hijriah, tapi baru berkembang pesat pada abad ke-7 Hijriah. Jadi tarekat atau pelembagaan praktek-praktek tasawuf yang sampai hari ini juga masih kita dapatkan. Oke, itu terkait dengan perkembangan tasawuf. Adapun pada abad-abad berikutnya itu hanya sekedar naik turunnya tasawuf, tapi secara
umumnya ya digambarkan bisa seperti ini ya, tahapan zuhud, tahapan tasawuf, tahapan tasawuf falsafi, kemudian tahapan tarekat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah perkembangan tasawuf. Nah, kita masih punya waktu 3 menit. Silahkan kalau ada apa namanya pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Ya. Demikian, terima kasih.